Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Wonogiri. Mungkin tadi sudah rawuh nih. membuka acara. Hari ini ada Pak Fauzi dan tim. Yang saya hormati Ketua FKOB Kabupaten Wonogiri dengan seluruh anggota. Yang saya hormati seluruh peserta kegiatan dialog peningkatan kompetensi FKOB yang dilaksanakan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, mungkin nanti kami menyampaikan tidak terlalu banyak ya. Kalau bisa nanti kita diskusi Ya, saja kira-kira apa yang perlu kita diskusikan. Oleh panitia kami diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang peran dan kebijakan Pemda dalam pemeliharaan FKOB di mana ada. Namun sebelum saya matur, mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu, meskipun tadi disampaikan nama saya, bisa ulang, nama saya Teguh Setiono. Saat ini saya diberikan tugas oleh Pak Bupati sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Wonogiri, di mana pejabat yang lama tadi purna tugas pada tanggal 1 Mei. Sehingga sejak 1 Mei sampai bulan ini, Juli ini, kami diberikan tugas sebagai PLT Kepala Kesbang Pol. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang rawuh, saya yakin mungkin ada yang sudah kenal, sering silaturahmi komunikasi dengan kami. Nah, tugas kami secara definitif, kami diberikan tugas Pak Bupati di Seda, yaitu membantu beliau di asisten pemerintahan dan Kesra. Jadi Kesra ini adalah salah satu tugasnya di bidang pembinaan keagamaan bersinergi dengan Kementerian Agama. Bapak dan Ibu, mungkin yang perlu kita sampaikan pada forum sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, tentu saya ingin mengajak merefresh kembali pada semuanya apa sih Wonogiri itu, datanya seperti apa, karena beberapa tahun yang lalu kita sebagai bagian dari masyarakat Wonogiri kadang-kadang malu mengakui bahwa kita warga Wonogiri. Karena apa? Karena waktu itu Wonogiri identik dengan kekeringan, identik dengan gersah, identik dengan kemiskinan, identik dengan ketertinggalan. Maka saya punya pengalaman Bapak dan Ibu. Saya ini aslinya sama dengan Pak Kiai dari Kendal. Yang mana Pak Kiai? Nah gitu tidak. Langsung Pulau Bujo. Nah, saya masuk Wonogiri tahun 88. Ya, 88 masuk Wonogiri. Ketika itu setiap saya dari mudik ke desa kembali ke Wonogiri naik bis, pernah ada satu pengalaman duduk di dekat saya. Ngobrol Pak, ngobrol. Sebut saja namanya Pak Joko gitu ya. Mohon maaf kalau dia yang sama. Nah, Pak Joko. Saya kenalkan, saya tegur. Ngobrol-ngobrol Pak Joko. Dalem pundi? Pulau Solo Pak, mandap Solo di gimana? Oh Solo. Waktu itu saya belum memperkenalkan diri saya. Solonya di mana Pak? Solo ke selatan sedikit Pak. Solo Baru, iya ke selatan sedikit. Sukoharjo. Oh berarti Sukoharjo nih Pak? Tidak Pak, selatan sedikit. Oh muter Pak. Tidak Pak, yang kasih Idul Sekedik. Nah saya ya Pak. Ternyata dalamnya Wonogiri. Wonogiri saja, Wonogiri Selatan. Jadi kira-kira nak melakukan tak sandal jabet telur. Ya, kira-kira seperti itu. Terus, lah Bapak mana Pak? Pulau waktu itu saya kos di Wonoboyo. Saya Wonoboyo, ulah tanggi Pak. Batin pulau jenengan ke yo isin loh tadi. Warga Wonogiri mengakui saja tidak mau. Kalau sekian. Karena memang apa? Meskipun kita punya waduk Gajah Mungkur yang menenggelamkan 51 desa di 7 kecamatan sekitar itu, membawa masyarakat kita yang hidup di tanah subur di sekitar waduk waktu itu yang sekarang tenggelam itu kan tanahnya subur karena pajak bumi dan bangunannya tinggi nilainya.
sudah mengorbankan itu, tapi waktu itu kita memang belum dapat apa-apa. Waduk itu memiliki ning sing makmur Sukoharjo, termasuk sampai ke utara sana, sampai Jawa Timur. Itu menggambarkan bahwa pada waktu itu kita memang tidak bangga menjadi warga Wonogiri, meskipun ini hanya contoh kecil. Tetapi Bapak dan Ibu, seiring berjalannya waktu, maka saya ingin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu bisa merasakan kondisi Kabupaten Wonogiri yang kita cintai ini. Meskipun saya bukan putra daerah, saya tapi ingin matur bahwa saya putra di daerah Wonogiri. Ya, bedakan, karena dulu kalau kita bicara konotasi pilkada itu biasanya, wah itu putra daerah. Putra daerah lahir cepat Wonogiri, baru di Jakarta, rawa ngerti Wonogiri. Tapi tidak lahir di Wonogiri saya, tapi sejak 1988 mengabdi di Wonogiri, sudah 7 kecamatan. Jadi, akhirnya saya putra, bukan asli Wonogiri, putra di Wonogiri. Sehingga insya Allah kita memahami situasi dan kondisi yang ada di Wonogiri. Pulang gile, Pak. Nah, kita harus bangga menjadi warga Wonogiri sekarang, meskipun kita tidak dilahirkan di Wonogiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak. Gak usah ngacung yang bukan. Bapak dan Ibu, Rawani ngacung. kalau bicara Kamtibmas di Wonogiri, kita bisa merasakan betapa hubungan kekeluargaan masyarakat Wonogiri luar biasa. Nah, satu ketika dilakukan pesta demokrasi pilkada tahun yang lalu, Pak Kapolda menyampaikan rilis bahwa kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada yang paling kondusif dan paling aman sejuk adalah Wonogiri. Boleh tepuk tangan, teman-teman. Ini rilisnya Pak Kapolda kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, monggo kita refresh sebentar tentang Wonogiri secara geografi dan secara demografi. Geografi Wonogiri, kita ada di ujung selatan dan agak ke timur, ya. Karena kita dihimpit oleh 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, kita berbatasan dengan Pacitan, Ponorogo dan Magetan. Kemudian di sisi barat kita berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah kita, Bapak dan Ibu, terluas kedua setelah Cilacap. Jumlah kecamatan kita ada 25, ya nggak salah. Desanya ada 294 desa dan kelurahan. Kemudian dusunnya ada 2.333 dusun dan lingkungan. RT-nya ada 7.013 RT, RW-nya ada 2.555 RW. Jumlah penduduknya 1.070.029 orang semester 2 tahun 2021. Artinya luas wilayah kita luar biasa, terluas kedua setelah Jawa Tengah. Penduduk kita terbesar kedua di Solo Raya. Kalau siang hari penduduk Solo mungkin 3 kali lipat penduduk Wonogiri. Tapi kalau malam hari, ya kan, seperti Jakarta itu, kalau malam hari penduduknya sudah berkurang, tersebar di Jabodetabek. Kalau di Solo ini tersebar di Solo Raya. Jumlah penduduk kita di atas 1 juta, Bapak dan Ibu. Kalau mau dipilah Kakung dan Putri, ya, beberapa tahun yang lalu jumlah penduduknya banyak yang Putri. Tapi semester 2 2021 ini 50% lebih sedikit penduduknya Kakung. Itu seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, permasalahan di Wonogiri cukup kompleks. Tetapi dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui visi dan misi, khususnya di era pemerintahan Pak Joko Sutopo dan Pak Soekarno, atau Pak Joko Sutopo dengan Pak Edi Susanto di periode pertama, maka secara pelan tapi pasti APBD dikuras kemudian berubah, sehingga keberpihakan kepada masyarakat sudah mulai kelihatan. Periode pertama beliau melalui program Panca Program,
alus dalane, mungkin sekarang sudah bisa dirasakan, ya kan? Kemudian apa yang kedua, rame pasare, beberapa pasar sudah kita bangun, meskipun menurut saya bicara perpasaran, bisa bicara perdagangan, sekarang konteksnya sudah agak bergeser. Kita membangun pasar cukup megah, tapi tidak sedikit kios yang kosong. Gitu. Salah satu dampaknya apa? Karena pemanfaatan teknologi. Ibu-ibu rumah tangga sekarang bisa jualan dari rumah, yang namanya e-commerce. Gitu. Bisa bikin gedung, bisa bikin jenang, yang dulu harus dijual di pasar, harus punya kios, sekarang tidak. Sekarang cukup dengan teknologi informasi bisa menjual dari rumah, menawarkan, dan banyak yang sukses dengan e-commerce, dengan pola penjualan, dengan teknologi informasi. Saya punya cerita juga ini. Ketika saya bertugas di Kecamatan Batu Retno, ada seorang ibu guru Wilby, gajinya setiap bulan 250.000 setiap bulan, tapi penghasilannya setiap bulan, bukan gajinya, penghasilannya 20 juta. Karena apa? Karena dia menggunakan teknologi informasi. Jadi, ketika dia mengajar di rumah, sudah ada anak-anak lulusan SMK yang memasarkan dagangannya. Saya lihat di rumahnya, apa dagangannya? Menurut gamis, muslim, Pak. Pemasarannya sampai di sana, sampai di Malaysia, sampai di Brunei, sampai di Singapura. Dagangannya dari mana? Bukan bikin sendiri, dari pasar lele. Ketika tanya guru-guru, nah hasilnya jaminan sudah itu banyak ya, 20 juta satu bulan, karena tenaganya sudah 5. Dia sudah bisa menggaji satu orang waktu itu 1,5 juta. Kok ternyata tidak nyopot dari guru? Mohon maaf Pak, guru adalah panggilan jiwa saya. Meskipun penghasilan saya melampaui penghasilan saya sebagai guru, tapi karena panggilan, saya tidak akan meninggalkan profesi saya sebagai guru. Ini contoh pemanfaatan teknologi. Kalau dikaitkan dengan rame pasare, iya, tapi kita juga harus melihat kenyataan pasar tradisional itu sekarang sudah mulai bergeser. Mulai bergeser. Yang ketiga adalah sehat warganya. Bapak dan Ibu bisa menikmati sekarang fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas kita, kemudian RSUD kita juga membuka peluang investasi untuk rumah sakit. Sekarang sudah ada 8 rumah sakit swasta di pelayanan kesehatan gratis dirawat di rumah sakit umum daerah dari golongan warga masyarakat yang kurang mampu. Kemudian selanjutnya adalah pintar rakyat dengan program sekolah gratis, seragam gratis, dan yang terakhir adalah makmur petani. Nah ini juga masih harus diskusikan karena memang beberapa waktu yang lalu harga pupuk kita mengalami lonjakan yang luar biasa. Tapi karena pupuk ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah, kita tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan tentang pupuk. Tapi di sisi lain untuk bidang pertanian, misalnya jalan usaha tani, ya kan, kemudian alat-alat pertanian kita support. Semuanya terangkum dalam Pancasila. Itulah yang kemudian tidak ada alasan lagi bagi kita masyarakat Wonogiri untuk malu mengakui bahwa kita keluarga besar Wonogiri. Nah di periode kedua ini beliau melanjutkan programnya, Pancasila dilanjutkan dan dipertajam lagi. Yang utamanya adalah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia warga Wonogiri. Apa itu Bapak dan Ibu? Kita tidak menutup mata bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita masih sedang ke bawah. Jumlah sarjana-sarjana kita belum banyak
dibandingkan dengan daerah yang lain. Maka pemerintah hadir di sini, yaitu tadi saya matur sekolah gratis, kemudian mahasiswa yang berprestasi, yang kuliah di universitas negeri atau yang berklasifikasi A, itu diberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa berprestasi 1 tahun 12 juta. Berapa sekarang yang sudah kita berikan bantuan ini? Angkanya sudah di atas 1.000 mahasiswa dari APBD. Inilah peran atau kehadiran pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Maju artinya masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni, sejajar dengan kabupaten kota yang lain. Kemudian mandiri diharapkan masyarakat Wonogiri bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, basic need-nya, dengan support fasilitasi pemerintah, halus dalane, pinter rakyate, gratis sekolah, pasare, dan sukses petani ini, maka diharapkan masyarakat Wonogiri akan mandiri. Yang kemudian yang ketiga adalah sejahtera. Jadi visi Pak Bupati kita di periode kedua ini adalah kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Bapak dan Ibu, apakah dengan demikian Wonogiri sudah tidak punya PR? Apakah dengan demikian Wonogiri sudah tidak punya permasalahan lagi? Saya kira kita sepakat saat ini Wonogiri masih mempunyai PR dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya. Apa itu Bapak dan Ibu besok? PR kita yang paling berat, apalagi setelah pandemi, masalah kemiskinan. Wonogiri angka kemiskinannya pernah turun dari 18%, 16%, kemudian pada tahun 2019 10,25%, kemudian 2020 awal pandemi naik menjadi 10,38%, dan 2021 kemarin angka kemiskinan kita 11,55%. Terus merangkak Bapak dan Ibu. Tetapi ini kita tidak sendiri. Angka kemiskinan naik, semua kabupaten kota di Indonesia ini akibat pandemi semuanya naik. Bahkan angka kemiskinan ekstrim kita, jadi miskin sekali, ada miskin sekali. Tandanya apa? Misalnya rumahnya, atau mungkin belum punya rumah misalnya lantainya masih tanah, dindingnya masih belum seperti ini, belum bata, atapnya juga belum genteng, apalagi di plafon. Belum ada listrik, tadi rumah tidak layak huni, kemudian belum mendapatkan akses sanitasi yang baik, air dan sebagainya. Ini masuk sebagai kategori masyarakat miskin ekstrim. Jumlahnya juga meningkat Bapak dan Ibu. Sebelum pandemi di kisaran 2%, sekarang menjadi 4,14%. Terus masyarakatnya masih ada yang miskin, apa yang perlu kita waspadai? Halo? Keamanan. Bapak Ibu? Ya. Keamanan. Ketika masyarakatnya miskin, maka akan muncul kerawanan sosial. Kerawanan sosial itu juga akan mempercepat atau menjadi peluang terjadinya konflik sosial. Nah, kalau sudah terjadi konflik sosial, maka terjadilah gangguan keamanan. Faktornya tadi saya maksud masalah kemiskinan itu masalah ekonomi, kemudian kesempatan untuk hidup layak juga sudah sangat sulit. Maka inilah Bapak dan Ibu, kemiskinan ini bukan hanya PR pemerintah daerah saja,
tapi ini menjadi PR kita bersama. Harus kita royok bersama-sama. Maka pemerintah merangkul semua pihak. Tidak hanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tapi merangkul semua stakeholder yang ada di Wonogiri. Tidak terkecuali adalah Bapak dan Ibu yang saat ini menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lain sebagainya. Ini harus kita royok bareng Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Kami ingin matur dari sisi kebijakan pemerintah daerah. Pak Bupati kita, Bapak dan Ibu, di dalam mengelola APBD kita yang jumlahnya kurang lebih 2,2 triliun satu tahunnya, kurang lebih itu. Dalam mengelola itu, beliau sudah menerapkan efisiensi tingkat tinggi dan prioritas kegiatan tingkat tinggi. Apa penjelasannya? Jadi kalau dulu waktu beliau itu mungkin masih ngasto di Pemda termasuk saya, duit 2,2 triliun itu dulu itu apalan kita itu pokoknya dia bagi habis ke OPD, ke dinas-dinas, kecamatan, desa, kelurahan. Ya, maka di dalam dokumen APBD Kabupaten Wonogiri, buku APBD menikah, dulu itu tebalnya luar biasa. Kegiatannya sekitar 4.000 kegiatan, mengurai angka 2,2 triliun tadi. Ada 4.000 sekian kegiatan. Nah, di era pemerintahan beliau Nun Sewu, meskipun mohon maaf teman-teman yang di ASN ini sudah lama mengencangkan ikat pinggang. Karena apa? Dari 4.000 sekian kegiatan, sekarang buku APBD kita tinggal 500 sampai 600 kegiatan. Ya, yang dulu tuh banyak kegiatan perjalanan dinas, banyak kegiatan lembur-lembur, banyak kegiatan Nun Sewu, kegiatan keluar yang menggunakan APBD. Nun Sewu senior sekarang kita sudah sangat dibatasi. Jadi beliau itu jelimati per OPD, ya, disesuaikan dengan visi misi pengentasan kemiskinan. Ketika OPD 1 dicek, oh ternyata kegiatan rapatnya terlalu banyak, kegiatan perjalanan dinasnya terlalu banyak, kegiatan lemburnya terlalu banyak, maka tim beliau, kami di TAPeda dan di Bapeda itu langsung kita pangkas. Maka kegiatannya dulu itu satu kegiatan ada panitia A, panitia B, rapat, kunjungan kerja, studi banding, Nun Sewu. Sekarang sudah tidak ada. Kegiatan yang jumlahnya 4.000 sekian, sekarang tinggal di angka 500 sampai 600 kegiatan. Nun Sewu. Ini maka itulah yang menjadi modal bagi kita agar dalamnya gaji halus, untuk keragati sekolah gratis, untuk bangun puskesmas, bangun pasar, fasilitas kesehatan gratis. Duitnya dialihkan ke sana, Pak. Maka kita sekarang sudah terbiasa. Di rapat itu kalau mau aman ya sebelum jam 12 selesai. Kata kalau ini makanya jam 1 ya ngampung ini. Berarti aman dari ini. Ini pagi ini saya sudah 2 kali rapat, Pak. Jadi, rapat dengan BPJS Tenaga Kerja dan rapat internal draft SK Bupati. Ini ku rapat deh, OPD undang sebelum jam 11 sudah selesai. Soalnya kalau biaya untuk makan tidak, ya sudah kena pasar kita takut. Maka begitu saya ditibari di sini, kata saya itu Pak Fauzi jam 1 aman. Jadi kita dan siang bersama-sama. Setuju? Buyut saja. Itulah Bapak dan Ibu, bahwa pemerintahan ini kita berikhtiar agar dimanage sedemikian rupa agar kue pembangunan itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Monggo, ini yang menilai masyarakat. Apakah berhasil apa tidak? Biar masyarakat yang menilai. Maka ketika pilkada kemarin, Nun Sewu, ini tidak politis tapi ini pelajaran pendidikan politik, ini penting bagi siapapun. Maka pilkada kemarin, Nun Sewu karena memang pemenangnya Pak Jeket, beliau mendapatkan kepercayaan
masyarakat di angka 84%. Angka yang sangat tinggi, karena pilkada itu menurut cerita beliau tidak pernah membuat kaos, tidak pernah ya istilahnya bagi-bagi sembako menurut beliau katanya. Tapi kita tidak melihat itu, kita melihat faktanya rilis pemilu bahwa capaian perolehan suaranya 84%. Artinya masyarakat sekarang kita demokrasinya sudah bukan demokrasi transaksi. 50.000, 1.000 sembako tidak, tapi demokrasi substansi. Demokrasi substansi adalah demokrasi yang melahirkan pemerintahan yang kebijakannya, ya kan, yang kegiatannya berorientasi untuk kebutuhan masyarakat. Jalan, jembatan, sekolah, kesehatan, beasiswa, teman-teman difabel. Non sewu difabel kita itu yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan kue APBD, sekarang rata-rata per tahun 1 miliar untuk kegiatan beliau-beliau. Karena beliau juga keluarga besar kita, teman-teman difabel. Inilah saya ingin menceritakan bahwa trek jalan kegiatan pemerintahan Wonogiri ini sekarang ini kita bersyukur pada trek yang cukup bagus. Nah, saya matur bagus, kalau kita semuanya matur bagus tentu harus ada indikatornya, harus ada alasannya. Kok bisa disebut bagus, Pak? Mengapa? Saya ingin matur, misalnya di dalam penilaian penggunaan APBD, akuntabilitas keuangan daerah itu penilaiannya namanya Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga independen. Alhamdulillah 6 kali berturut-turut kita mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian. WTP itu predikat paling tinggi. Moga temukan ini. Kita juga pernah dan tahun ini juga mendapatkan reformasi birokrasi kelasnya BB. BB itu tertinggi kedua, karena untuk mencapai A itu memang sangat sulit. Tapi reformasi birokrasi kita, kita nilainya sudah BB. Teman-teman ASN, kita dengan pola yang mengencangkan ikat pinggang, tapi ternyata justru bagi kami Bapak dan Ibu, teman-teman ASN mungkin yang lain ada yang dirawat di sini, dengan sistem sekarang enjoy. Karena apa? Karena memang kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menyalahkan gunakan keuangan APBD, karena sudah tertotol rigid angka dan kegiatan rigid. Ketika kita sudah tidak ada potensi itu, maka kita sudah tidak perlu takut berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Itu kira-kira seperti itu. Penghargaan sangat banyak Bapak dan Ibu, kita bangga dengan Wonogiri yang apresiasi. Baru saja kita mendapat tamu utusan Bapak Presiden, staf khusus Presiden melihat penataan atau strategi penanganan atau pengentasan kemiskinan di Wonogiri, diapresiasi khusus Wonogiri oleh timnya dari Istana Negara. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu bicara tentang peran dan kebijakan Pemda. Saya kira dari apa yang saya sampaikan tadi, peran Pemda di dalam menjaga stabilitas, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sudah tracknya bagus. Ketika masyarakat miskin sudah bisa kita kurangi sedikit demi sedikit, karena mengatasi kemiskinan tidak bisa sendiri Pak Wonogiri. Dari 2,2 triliun APBD kita, duitnya APBD yang namanya pendapatan asli daerah itu sangat kecil, tidak lebih dari 500 miliar, sangat kecil Pak. Jadi kalau bosone si basi Pak itu, kita itu masih krido lumayan asor, ya kan? Masih nyuwun kepada pemerintah pusat, masih krido lumayan asor. Karena sebagai keluarga, kebutuhan kita, keluarga kita itu 2,2.
tapi awake dhewe mbut gawe tukang batu, bertani, pegawai negeri, baratnya seperti itu, hasil kita itu hanya di bawah 500 miliar. Berarti kita masih sangat menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat. Maka tadi saya matur, kita masih menggunakan jurus Krido Lumangi Asto. Namanya saja Krido Lumangi Asto, bantuan tentu tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Untuk mengatasi kemiskinan biar jadi nol, ya tidak bisa kita minta sebanyak-banyaknya, karena tanggung jawab pemerintah pusat itu sangat banyak. Maka dengan dana yang diberi itu harus ada upaya, langkah pimpinan kita bagaimana duit itu bisa betul-betul sampai di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, bicara kerukunan umat beragama, indikatornya banyak, tapi salah satu indikatornya adalah ketika pemerintah hadir bisa memberikan fasilitasi, bisa mensupport kebutuhan masyarakat, bisa menciptakan iklim sejuk kondusif sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang, ya. Terjadi satu kerukunan. Cobi kalau mau antara Pak Kiai dengan Pak Pendeta itu kan komunikasinya luar biasa. Di acara begini aja monggo jenengan sing ngisi itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ketika di daerah lain menurut saya antara tokoh yang satu dengan yang lain mungkin saling lirik dan sebagainya, tapi di Wonogiri alhamdulillah bisa kita tunjukkan dengan kebersamaan yang luar biasa. Maka Bapak dan Ibu, pemerintah, kebijakan pemerintah daerah dalam mensupport kerukunan umat beragama ini tidak bisa sendiri. Kita punya teman-teman FKUD, kita punya teman-teman ormas keagamaan, kita punya teman-teman generasi muda di lingkungan gereja, di lingkungan masjid. Sudah terbiasa misalnya ketika umat Islam melaksanakan sholat Id, sing jogo parkir keamanan teman-teman generasi muda dari teman-teman gereja. Pengalaman saya di wilayah seperti itu, Pak. Saya pernah di Camat, di Batu, di kota, di Praji, betul tiket Pak, itu. Jadi ketika lapangan di sholat Id, saya ngurusin parkir atau jalan teman-teman gereja. Begitu juga, ketika teman-teman gereja persiapan Natal gitu, ini sudah ada koordinasi Pak. Di Batu itu, seperti itu, di Praji itu, apalagi di kota. Ini adalah fakta yang harus kita apresiasi, harus kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Atas apa? Atas kebersamaan para tokoh agama, baik yang ada di lembaga FKUD maupun yang di luar. Pertanyaannya apa? Berarti sudah tidak ada masalah keagamaan Pak di Wonogiri? Jawabannya masih ada. Misalnya kita bicara tempat peribadatan, tidak usah antar agama, internal agama saja masalah tempat beribadah itu juga masih ada yang masalah. Wilayah timur masih ada, wilayah selatan masih ada, tidak etis kalau saya maklum. Tapi kita yakin itu bisa kita selesaikan dengan semangat kebersamaan. Jadi kalau bicara bagaimana pemerintah hadir dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah hadir bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Pemerintah tidak bisa sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi di depan tadi saya sudah matur, refresh tentang kondisi atau update Wonogiri sekarang, kemudian permasalahannya masih ada, tingkat kemiskinan kita karena pandemi juga terpaksa harus naik. Bagaimana pemerintah hadir untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Saya matur, pemerintah daerah butuh kebersamaan, butuh kolaborasi, butuh sinergitas dari semua elemen kabupaten. Kalau secara kelembagaan jelas, pemerintah daerah, Kemenang, MUI, FKUB ada semua Pak, Bu, ada. Tapi apakah grassroots itu bisa dijamin sepenuhnya dengan keberadaan lembaga-lembaga ini? Saya kira kita sepakat tidak. Justru para tokoh agama, sesepuh kita yang ada di gereja, yang langsung berhadapan dengan umat,
yang ada di komunitas lingkungan itulah yang menjadi ujung tombak menciptakan kerukunan umat beragama. Kira-kira seperti itu. Ngaten Ibu MC, sedikit yang saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada diskusi kami persilahkan. Tentu apa yang saya sampaikan ini masih sangat umum, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon aplaus untuk Bapak Ketua Setiono MN. Sesi berikutnya adalah sesi dialog tanya jawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama di Wonogiri. Monggo termin ini saya berikan kesempatan kepada 2 orang untuk menyampaikan. Monggo Pak Badi Malik sama monggo 2 ya sudah terpenuhi. Saya berikan kesempatan, monggo Pak Kiai Subadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Asisten, Bapak kita, Pak Dr. Andes Teguh MM. Ini yang kedua, Pak. Jadi tadi disampaikan pengalaman Malu Wonogiri ya, ataupun bicara Wonogiri ya, kami juga sama Pak dulu. Jadi bahkan dari teman-teman yang ditugaskan di Wonogiri itu adalah mungkin tidak bisa tidur dulu ya. Sekarang ini sangat-sangat beda antara baina sama wasumur sama. Jadi langit dan sumur sat. Nah, sekarang ini alhamdulillah. Dan berikutnya ini tadi Bapak menyampaikan terkait dengan peran dan kebijakan perjalanan FKUD, gitu ya. Terus, nah ini kami sampaikan terkait dengan agama tadi juga. Agama itu bisa lari ke konflik, bisa lari ke kerukunan. Nah, semua ini karena terkait dengan penafsiran yang menyampaikan Pak. Ini penafsiran ataupun para tokoh-tokoh itu. Maka kami mohon untuk ya biar tenang, ayam, tentrem, tokoh-tokoh yang menyampaikan ini harus hati-hati gitu. Biar insya Allah tetap Wonogiri aman nyaman. Dan gitu. Yang kedua ini terkait dengan agama. Mohon maaf Bapak, saya dulu pernah bersama dengan Pak Bupati. Pak Bupati itu dialog terkait dengan agama dengan saya itu. Pak Badi, agama itu apa? Itu kan pertanyaan mudah loh Pak, tapi sulit. Saya jawab, Pak Bupati, menurut saya agama itu adalah tingkah laku, agama adalah sikap, agama adalah amal. Amal yang apa? Yang menyenangkan orang lain, yang meringankan, saling membantu. Dan itu tidak diukur terkait dengan pendidikan. Harus S1, S2 tidak. Jadi namanya agama adalah pelaksanaan khairun nas anfa'uhum linnas kalau dalam bahasa agamanya itu. Kemudian terkait dengan judul Bapak tadi, ini hubungannya dengan perjalanan FKUB. FKUB saya yakin punya program-program banyak, ya. Maka tadi disampaikan Pak dari Dewan itu siap untuk mendukung, untuk merekomendasi perjalanan itu. Jadi ini barangkali dari Pemda insya Allah sama. Maka kami sampaikan Pak Asisten, Ketua FKUB itu senangannya rokok dan ngopi Pak. Nah itu tidak diimbangi dengan kesenangannya kan ya nanti kacau. Nah ini kan saya sampaikan saya ini ya, nanti ada berapa persen untuk saya ya. Nah terus ini guyonan saja. Mudah-mudahan pelaksanaan dialog ini adalah tidak hanya ini saja, mungkin seterusnya dan seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Subandi, selanjutnya Pak Julino, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ketua. Saya sangat percaya memang meskipun kami tidak mengalami dengan pemerintahan sekarang, kami bisa kita merasakan bagaimana perbedaan antara kebijakan-kebijakan yang dulu dengan yang sekarang. Namun sedikit yang masih ada tertinggal perilaku dari lembaga pemerintahan yang sampai sekarang belum bisa berubah. Misalnya, contohnya masalah koordinasi. Meskipun mudah diucapkan koordinasi, tapi sampai sekarang pun belum sudah berapa kurang pergantian dari pemimpin ini ternyata masih belum bisa direalisasi yang sebagaimana kita harapkan. Yang paling kecil saja Bapak, yang sepakat dengan masyarakat, yaitu masalah koordinasi antara pekerja umum dan PDAM. Saya kira Bapak juga merasakan betul, di mana saja pasti itu koordinasi. Nah itu mohon maaf nanti Bapak bisa ditindak lagi gitu. Sampai sekarang belum ada perubahan. Soalnya di apa-apa berdilus, digoli bersama PDAM. Kalau mengembalikan itu kalau dengan cara yang baik itu sak gelem dhewe. Wis tinggal itu. Sampai sekarang masih perilaku itu belum sampai berubah. Yang kedua Bapak, masalah Pak Rami Pasare yang sekarang sudah bergeser dengan kondisi yang sekarang, dengan teknologi, transformasi teknologi ini kita mempercaya, tapi masih ada yang perlu diperhatikan gini kalau kita menciptakan pasar masyarakat sendiri itu susah, tapi kalau masyarakat sendiri menciptakan pasar mudah. Contohnya yang paling dekat dengan kami yaitu di alun-alun dan di Prigodani. Itu sebenarnya sangat potensial sekali untuk memberdayakan masyarakat di tingkat paling bawah. Jadi kemiskinan di situ bisa terisi oleh masyarakat sendiri apabila pemerintah hadir sepenuhnya, bukan setengah-setengah, maaf, hadir sepenuhnya. Insya Allah nanti kemiskinan itu sendiri juga sudah terisi dengan sendirinya. Karena kami dulu pernah melihat Prigodani itu ketika dibuka itu nggak usah pemerintah menyiapkan pasarnya di sini dan menjadi pasar tersendiri. Dan itu transaksi di situ luar biasa, ramai sekali. Nah sekarang ditutup dengan pagar, akhirnya menjadi permasalahan, mengganggu perjalanan. Akhirnya mereka kan tidak mungkin Pak, kalau tadinya jual di sini dan di Prigodani. Umpamanya contohnya, terus kita buka di lapangan Girowono nggak mungkin bisa jalan, karena itu sudah naluri pasar seperti itu. Ya seandainya, mohon maaf ini, seandainya seperti dulu lagi di Prigodani itu justru difasilitasi oleh pemerintah, saya kira lebih ramai lagi dan tidak mengganggu kepentingan orang lain ya di jalan. Saya kira dua ini yang perlu yang saya katakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumino. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada Pak Kepala PLT Kepala Kelompok Pak Teguh, monggo untuk menanggapi pertanyaan dari peserta Bapak. Terima kasih. Senior saya dua-duanya, beliau waktu masih aktif sering diskusi. Matur yang dari Pak Haji Subandi tadi saya kira ini sifatnya informasi dan ada harapan khususnya untuk FKUB dukungan dari Pemda. Jadi kita sekali lagi bersyukur situasi Wonogiri kondusif dan saat ini kita bisa melihat betapa sudah maju
beberapa waktu yang lalu, beberapa kali saya menerima tamu yang dulu terkait dengan masalah penilaian Adipura misalnya. Itu juga pernah beliau menjadi tim penilai periode sebelumnya. Ketika rawuh di sini juga merasakan keheranannya, Pak, kekagetan. Ternyata Wonogiri sekarang sudah seperti ini. Itu yang pertama, ini salah satu contoh. Untuk kegiatan FAUB, Bapak, jadi memang karena pemerintah daerah merasakan perlu keberadaan FAUB ini sebagai salah satu mitra pemerintah di dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, maka tentu tidak ragu-ragu sepenuhnya pemerintah memberikan dukungan. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi memang saya juga harus matur, saya kira Bapak dan Ibu Pirsa semuanya, ketika pandemi menyapa, tidak ada satu hal pun yang bisa menghindari dampak dari pandemi. Tidak terkecuali dengan anggaran, Pak, anggaran APBD yang mungkin sering kita dengar yang namanya refocusing. Nah, kita sebenarnya sudah biasa dengan refocusing yang tadi saya ilustrasikan, 4.000 kegiatan menjadi 6.500 itu sebetulnya itu refocusing, spiritnya seperti itu. Oleh karena itu, tapi kita bertahap, Bapak, nanti FAUB ini adalah tokoh-tokoh kita yang ada di situ. Kita berkomitmen kemarin pada waktu pengukuhan ya, Pak Bupati memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada FAUB. Kebetulan Pak Wakil Bupatinya sebagai penasihat FAUB. Jadi artinya ketika nanti teman-teman sering berkomunikasi, koordinasi, saya yakin dukungan konkret itu terwujud, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian Pak Haji Bino, lembaga itu Pak, ya itu sejak dulu memang kadang-kadang muncul seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang jumlahnya atau frekuensinya sudah semakin kecil. Tetapi juga harus dicermati Bapak. Jadi ketika jalan itu di sampingnya ada pertipaan, ya, kemudian terpaksa harus bongkar jalan, itu memang kadang-kadang harus dilihat jalan itu milik siapa. Ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah, ketika dikatakan dirusak gitu saja, maka untuk memperbaiki, kalau itu jalan kabupaten, kita punya anggaran pemeliharaan namanya. Tapi kalau itu jalan provinsi, kita nggak boleh Pak. Kita harus melakukan koordinasi. Nah, koordinasi itu betul gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Apalagi kalau aset jalannya ini adalah aset milik provinsi Pak, kita nggak boleh Pak. Misal di sebelah timur SMA 2 kan sampai parah Pak kemarin, sampai parah. Ya kita di sini hanya bersurat telepon karena itu miliknya provinsi Pak. Meskipun kita punya aspal, kita punya hot mix ya, stok kita punya, tapi kita nggak boleh karena ini bicara aset. Maka ke depan koordinasi terus Pak dilakukan, karena memang ya non sewu antar instansi ini memang koordinasinya terus harus ditingkatkan. Kami sangat menyadari itu. Kemudian yang kedua ini kegiatan ekonomi. Jadi pandemi kemarin itu yang sekarang sudah mulai landai, tapi mohon maaf tetap hati-hati, ada subvarian Omikron ya, yang di Wonogiri juga ada. Ini sudah 6 orang yang kena subvarian Omikron yang dirawat di rumah sakit 1, tapi di rumah sakit bukan di Wonogiri. Kemudian yang isolasi di rumah 5, ya, ada. Berbeda dengan Jakarta yang sekarang sudah Wisma Atlet sudah mulai menyentuh angka ribuan, tapi alhamdulillah di Wonogiri terkendali. Nah, sesama pun berhubung kelingan ini, Bapak Ibu ini nggak sidik kilometer nyuntul tular. Ini vaksin booster, vaksin lanjutan, ya. Niki Wonogiri ini masih rendah, ya. Karena kita akan menuju endemi. Setelah pandemi endemi, syarat bisa endemi itu vaksinasi booster harus 40%. 40%. Sekarang kita berapa? 33%. Kurang 7% sebetulnya. Tapi kalau tidak 40 nanti tidak bisa dibuat endemi. Kalau endemi dibuka kegiatan ekonomi, pengajian,
wayangan, di gereja kegiatan akan kita longgarkan, termasuk hajatan. Tapi dasarnya menikah. Booster vaksin yang ketiga harus 40%. Yang sekarang kita baru 33%. Mana itu kalau dipilah yang paling besar? Yang tinggi malah lansia sudah mencapai 81%. Nah yang 18 tahun ke atas sampai di bawah lansia ini yang perlu kita dorong karena prosesnya masih kecil. Nah nyuntulung Pak Ustadz, Pak Pendeta, tokoh-tokoh agama nyuntulung deh. Sekitar kalau belum ada datang ke puskesmas sudah kita siapkan. Kalau ini ngantos vaksin booster kita kedaluarsa sampai hampir 2000 Pak. Tiwas nyuwun teng provinsi kita siapkan boleh sasaran booster niku angel ya. Di betul itu soalnya pun vaksin 1-2 pun dikatakan vaksin komplit. Nah ini bingung kita bisa jadi. Vaksin 1-2 adalah vaksin komplit. Nah, vaksin booster adalah vaksin lanjutan. Nah, masyarakat nganggep komplit kok Pak. Nah, karena ini ada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang sekarang baru kita diskusikan. Nanti masuk pasar, masuk mall, rapat-rapatnya tinggi wajib menunjukkan vaksinasi booster. Ini akan diberlakukan. Maka nyuntulung. Tapi kita bersyukur karena Pak Bupati kita, mohon maaf, bukan berarti Mbak Lelo dengan perintah atas, tapi beliau memilih realistis. Realistis karena memang mobilitas masyarakat kita tidak setinggi di kota. Kemudian vaksin 1-2 di Wonogiri sudah di atas 80%. Syaratnya kan 74%. Kita sudah 84% lebih. Tapi yang booster itu yang masih rendah. Sehubungan akan diberlakukan kebijakan masuk ruang publik wajib booster, Nah ini nyuwun dukungan, umum kelingan. Soalnya kalau mau nanti jadi dan vaksinasi, pernah saya dari Bapak untuk memimpin mengkoordinasi vaksinasi di Wonogiri pada waktu pandemi itu saya ditugaskan beliau itu. Nah ini nyuwun tulung vaksin booster ini kita dukung bersama-sama. Jagani nak penjenengan tidak Solo, ibu-ibu datang Hartono Mall kita. Nah ini rumahnya dijamu pun booster dereng kundur nih rumahnya itu dengan. Nah yang turun ya Bapak itu mumpung kiri. Nah Bapak terkait dengan anggaran pandemi yang berdampak pada ekonomi real, pedagang kecil UMKM itu memang setelah mulai mereda ini oleh beliau dibuka seluas-luasnya. Maka alun-alun muncul Peringgotani muncul, kemudian shelter muncul, sekitar patung Bedol Desa muncul dan banyak tempat. Itu sebetulnya kebijakan yang berpihak kepada percepatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat non sewu menengah ke bawah UMKM. Maka non sewu kalau di pagar itu mungkin dalam rangka menjaga yang tadi saya matur adipura tadi. Maka ini kita tidak akan main paksa. Satpol PP kita larang untuk ya terlalu represif, nggak boleh, Pak. Kita pendekatan lah, monggo kalau kita ngadangi jalan ya singiliki jangan Satpol PP, singiliki biar paguyuban. Ngerti Pak Ademino, sehingga ya sedikit edang lah. Mengapa di pagar mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup punya tanggung jawab karena Wonogiri sudah mempunyai predikat sebagai peraih adipura, berarti harus dijaga itu. Karena menurut saya Pak, takul niku nanti dibebasi hingga menikah. Dia apa sih? Tapi karena minggu, betul loh. Dia kan minggu. Nah, itu kan. Nah, makanya aku kadung masang tenda di mana-mana di LP makin rodok. Nah, lagi alam ini jawab banter. Nah, tapi saya matur, kebijakan beliau sangat hati-hati. Satpol sudah disampaikan jangan represif. Utamakan pemberdayaan paguyuban pedagang kaki. Itu Pak. Maka kalau misalnya Car Free Day misalnya, itu kan sekarang sudah sampai di mana-mana, tidak apa-apa. Karena memang kita baru saja terkunci dengan pandemi, banyak PHK, banyak yang punya hutang kur reso bales, itu tak bisa.
dan banyak yang terkena dampaknya. Maka begitu sudah endemi, COVID monokili sudah sangat melandai. Tadi saya matur kita akan menuju endemi, booster harus 40% ini. Ini kan belum mana-mana. Kata Bapak, kalau tidak puas, mohon maaf. Saya kira kata Ibu, monggo. Masih satu, boleh? Terima kasih, kami kira cukup, J. Satu pertanyaan terakhir. Oh, terakhir. Iya. J, monggo Pak Pendeta. Dirasa dia. Enggak apa-apa. Guyonan biasanya. Ada rekaman ketuanya kan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Pak, tadi saya mau masuk, itu ada yang tanya, FKUB kantornya di gitu. Nah itu yang pertama. Karena kemarin Pak Mursidi sudah bilang, aku di proposal permohonan izin mendirikan tempat ibadah. Nah, ini saya lagi di kalau yang dulu percaya tidak percaya karena itu tulisan sekretariat FKUB itu diambil oleh ketua yang lama ditaruh di rumahnya, ya berarti sekretariat dianggap di situ. Nah, apakah itu mungkin yang sekarang diambil dibawa ke Kembang sana, Pak? Jadi Purno. Itu saja, Pak. Jadi nanti kalau ini rekan-rekan yang hadir ini tanya kantor FKUB di itu, Pak Ketua saja juga nggak bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Saya hidup Pak Ketua. Tidak bisa jawab. Ya tapi ini sebetulnya non sewu. Ini diskusi internal kita, Pak. Pemerintah dengan FKUB, banyak teman-teman mitra kita, tidak hanya FKUB, Senkom, kemudian banyaklah mitra-mitra kita memang karena keterbatasan kita belum bisa memberikan fasilitasi sesuai harapan. Nah, yang tadi diceritakan kalau papan nama ada di satu rumah itu ya monggo ini terhadap dipindah di Kesbangpol boleh Pak. Nanti kita punya ruang pertemuan itu jadi dipakai bersama. Mohon doanya perubahan anggaran ini kita dapat Pak rehab gedung ya nanti kalau bisa ya kita bersih-bersih gedung. Nah penjajahan ini kemana juga ada gedungnya baru loh. Ini jadi buat tenan di forum kurang Pak Pendeta anak-anak lain. Enggak, tadi ada yang tanya, Pak. Kantormu ngendi gitu, Pak? Dia Rabu, dia Pak, Kesbangpol. Kata Ibu. Ini kan Alhamdulillah seluruh rangkaian acara dialog peningkatan kompetensi forum kerukunan umat beragama Kabupaten Wonogiri sudah kita lalui bersama sampai dengan siang hari ini dan berjalan dengan lancar. Marilah kita akhiri, kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan kami persilakan untuk menyesuaikan diri bagi yang beragama selain Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini di sebelah barat ruangan ini sudah tersedia makan